Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 33 mahasiswa ini yang bergabung, jadi kuliah bisa kita mulai ya. Saya share screen dulu. Hari ini saya masuk ke sifat magnetik material. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, saya mulai ya. Jadi kemarin Anda sudah pelajari sifat mekanik material, Anda sudah pelajari sifat listrik, kemudian kemarin secara mandiri melalui tugas Anda belajar sifat thermal dan sifat optik dengan asumsi sebenarnya kalian sudah banyak menerima dua materi itu bahkan di sebuah mata kuliah. Jadi supaya kita nggak buang waktu banyak. Dan sekarang kita masuk ke sifat magnetik material. Sifat magnetik ini kalau di dalam mata kuliah yang berdiri sendiri tidak ada. Biasanya nanti mungkin penjelasannya hanya sedikit-sedikit saja, karena itu kami tim merasa perlu untuk menjelaskan. Kalau Anda mendengar kata magnet, maka apa yang Anda bayangkan? Halo? Mic-nya open, ayo open mic semua, mic-nya dihidupkan. Asal jawab, asal komen juga nggak apa-apa. Kalau Anda mendengar kata magnet, maka apa yang Anda bayangkan? Kutub, Bu. Nempel. Nempel, apalagi? Tertarik, Bu. Tertarik. Nah. Mainan. Terus, mainan, banyak Pak. ya. Medan, Bu. Apa? Yang terakhir tadi. Kulkas. Anda Medan pernah magnet, nggak? Bu. Ya, gimana? Kulkas, Bu. Kulkas, tempelan magnet. Anda pernah nggak dulu waktu kecil mainan magnet, terus ada kertas, dikasih pasir di atasnya, kemudian magnetnya digerak-gerakkan? Bu. Pernah ya? Bu. Ya. Tapi mungkin nggak anu ya, dulu kalau zaman saya ya kayak gitu-gitu itu seneng gitu. Saya nggak tahu zaman Anda, kayaknya zaman sudah berubah katanya. Yang dulu jadi mainan saya, sekarang anak-anak itu katanya enggak gitu. Jadi itu tadi, begitu kita mendengar kata magnet, ada yang tadi bilang tarik-menarik, mainan, ya begitu banyak mainan yang memanfaatkan magnet, bahan magnet, tempelan kulkas. Sehingga ciri khasnya sebenarnya satunya adalah tarik-menarik itu. Tarik-menarik. Kenapa kok bisa tarik-menarik? Kenapa kok bisa tarik-menarik? Itu spin magnetik. Ada spin magnetik. Pertamanya kenapa kok bisa tarik-menarik? Karena ada dua kutub yang berbeda. Karena ada dua kutub yang berbeda. Nah, kenapa timbul kutub-kutub? Nah, itu nanti akan ada penjelasannya. Magnetisme atau sifat kemagnetan adalah fenomena di mana suatu bahan dapat menimbulkan suatu gaya untuk menarik. Tapi sebenarnya bukan hanya menarik. Tadi selalu ngomongnya adalah untuk tarik-menarik. Tidak ada yang ngomong tolak-menolak. Padahal sebenarnya di samping tarik-menarik juga sifat magnet juga berhubungan dengan sifat tolak-menolak. Ataupun saling mempengaruhi bahan yang satu dengan bahan yang lain dengan ciri khas ini, tanpa bersentuhan secara langsung.
tanpa bersentuhan secara langsung akan tertarik. Memang nanti pada akhirnya akan bersentuhan. Tapi proses magnetnya adalah ketika belum saling bersentuhan itu ada gaya yang menarik ataupun juga gaya yang menolak. Ditemukan lebih dahulu dari sifat listrik. Jadi sebenarnya sifat magnet ini lebih tua daripada sifat listrik. Ditemukan lebih dahulu daripada sifat listrik di sebuah kota di Asia yang namanya Magnesia. Sehingga akhirnya namanya menjadi magnet. Karena di situ ditemukan adanya batu-batuan yang ternyata bisa saling tarik-menarik. Tadi ada 2 buah kutub utara dan kutub selatan. Nah, ternyata di dalam dari dua kutub itu terjadi sebuah fenomena pergerakan. Fenomena pergerakan magnet. Nah, fenomena pergerakan magnet. Nanti ini lebih lanjut. Ini adalah sebenarnya ini adalah pembagian atau jenis-jenis kemagnetan bahan, mungkin nanti akan lebih detail, tapi ini sedikit saja. H adalah medan magnet yang diberikan nanti atau medan magnet yang melingkupi suatu daerah. Jadi H itu medan magnetnya. Dengan asumsi bahwa terdapat sebuah medan magnet dari sebuah daerah, maka nanti material itu, sifat material itu akan dibagi 2, yaitu diamagnetik dan paramagnetik. Selanjutnya dari paramagnetik nanti akan ada 3 jenis, yaitu ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Nah, contoh bahan magnet yang tanpa kita sadari sebenarnya bumi itu adalah salah satu bahan magnet. Bumi adalah salah satu bahan magnet, di mana bumi sebenarnya nanti ya dia terdiri dari 2 buah kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Saya ulangi. Jadi bumi sebenarnya adalah salah satu contoh dari magnet. Di mana bumi mengandung juga atau jika dari sifat magnet maka dia juga ada kutub utara, ada kutub selatannya. Jadi itu yang sebenarnya makanya kadang kalau kita ngomong tentang bumi gitu, di mana kutub utara, kutub selatan, itu sebenarnya juga penamaan itu sebenarnya dihubungkan dengan sifat-sifat dari magnet. Cuman kalau dengan nanti sebagai buktinya adalah nanti ketika diterapkan kompas, maka nanti jarum kompas akan bergerak sesuai dengan kutub-kutub dari bumi. Beberapa jenis bahan. Jadi kalau misalkan di tabel periodik atom-atom atau bahan-bahan, maka ada bahan ferromagnetik yang biru muda, ada yang abu-abu antiferromagnetik, ada yang putih paramagnetik, dan yang ada biru muda lagi ini diamagnetik.
konsep dasarnya adalah jika sebuah kawat diletakkan vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi, jadi ada kawat dimasukkan ke dalam serbuk besi ya. Serbuk besi ini dari mana sebenarnya juga bisa pasir. Cuman pasir besi kita istilahkannya pasir besi, yaitu yang di dalamnya mengandung kandungan Fe, bisa Fe2O4, bisa Fe2O3. Nah, jika pada kawat itu diberi arus listrik, maka nanti pada besi tadi, pada serbuk besi itu akan menghasilkan terjadi sebuah pola atau pergerakan, akan membentuk garis-garis konsentris sebagai kawat pada pusatnya. Ini tadi yang saya tanyakan, Anda dulu pernah nggak main pasir, kemudian ditaruh di kertas, di bawahnya dikasih magnet. Cuman kalau itu langsung memang magnet, sehingga besi-besi yang ada di pasir itu akan dipengaruhi oleh gaya magnet dari bahan magnet tersebut, sehingga kemudian seolah-olah akan tertarik membentuk pola-pola atau membentuk garis-garis. Tetapi ini kawatnya yang diberi arus. Ada hubungan antara listrik dan magnet. Jika sebuah kawat di listrik, arus listrik, maka di sekelilingnya akan ada medan magnet. Medan magnet itu yang akan mempengaruhi serbuk-serbuk besi. Dia akan terpusat, seolah terpusat menuju ke medan magnet, ke kawat ini. Nah, garis-garis yang konsentris ini disebut daerah medan magnet, yaitu sebuah daerah atau ruang yang dimana di dalamnya dapat dirasakan adanya tarikan atau tolakan dari magnet tersebut. Kemudian kutub dua magnet, magnetic dipole atau kutub dua magnet, yaitu bahwa pada akhirnya diketahui bahwa magnet terdiri dari dua kutub utara dan kutub selatan, di mana arah dari magnetnya dia akan keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Digambarkan seperti ini. Kemudian karakteristik apa saja yang akan diperoleh atau yang terdapat pada bahan magnet. Maka kalau kita lihat pada gambar 20.3, jadi misalkan kawatnya dalam bentuk kumparan, di mana kumparannya terdiri dari lilitan sejumlah N, maka nanti seperti yang disampaikan tadi, ketika ada kawat diberi arus listrik, kawat itu dialiri arus listrik I, maka pada daerah di sekeliling kawat tersebut akan timbul medan magnet. Medan magnet dinyatakan dengan H. Kalau arah arusnya misalkan di sini digambarkan ke arah kanan, maka nanti medan magnetnya akan tegak lurus terhadap arah medan listrik, maka ini digambarkan arah medan magnetnya ke arah atas. Berapakah nilai H? Nanti di buku ada persamaannya, saya nggak tulis, nanti Anda bisa sambil dibaca. Maka nanti nilai H adalah hubungan antara IN sama panjangnya L. Nilai H besar medan magnet yang terjadi, yang timbul di sekitaran di daerah kumparan ini adalah hubungan antara I, N, dan L. Nah, itu besaran medan magnet yang terjadi. Kemudian ada lagi yang namanya B. B adalah induksi magnet yang akan lewat, yang diakibatkan oleh adanya H. Nanti B itu rumusnya sama dengan mu0 kali, B0 adalah mu0 kali H. Mu0 ini adalah permeabilitas dari bahan, dalam hal ini adalah bahan kawatnya ini, adalah bahan kawatnya, nanti tiap bahan berbeda-beda.
permeabilitasnya. Nah, B0 ini adalah induksi magnetik yang lewat atau juga bisa disebut densitas flux. Sehingga nanti dia persatuan luas, rumusnya nanti di persatuan luas. Itu jika kemudian dia digambarkan di mana ini adalah medianya vakum. Jika tidak ada media. Untuk yang B, jika kemudian ternyata ini adalah sebuah bahan. Jadi kawatnya dalam bentuk kumparan akan dililitkan pada sebuah bahan. Maka nanti bahan ini akan mempunyai nilai permeabilitas yang disebut dengan mu saja, tanpa nol, tanpa O. Mu. Rumusnya sama semua. Besar H-nya nanti juga sama. Maka pada bahan ini akan mengalir atau akan timbul sifat magnetnya. Nah, yang ini tadi magnetic dipole, kutub-kutub yang bergerak ini tadi dari mana munculnya, mengapa dia bisa muncul? Maka itu disebabkan oleh tiga hal. Yaitu ini sekarang kalau magnet, jadi kalau misalkan sifat mekanik itu kita ngomongkan adalah atom, kalau sifat listrik itu yang diomongkan adalah elektron, maka kalau sifat magnet termasuk juga disebabkan oleh elektron. Bagaimana momen dipol itu bisa muncul, itu disebabkan oleh tiga hal. Yang satu adalah karena pergerakan elektron mengelilingi orbit. Karena pergerakan elektron mengelilingi orbit, di mana elektron ada muatannya negatif, kemudian orbitnya kita anggap inti, nukleus muatannya positif, maka dia ada gaya tarik-menarik. Ada gaya tarik-menarik di antara muatan negatif dan positif, sehingga kemudian di sekitar ini akan timbul sifat magnet, akan timbul momen magnet. Itu karena orbital elektronnya, kemudian atau juga bisa karena spin elektron. Kita tahu bahwa elektron di dalam pergerakannya, selain dia mengelilingi orbitnya di setiap kulit-kulit, maka sebenarnya dia juga bergerak terhadap dirinya sendiri, berotasi terhadap dirinya sendiri. Di dalam rotasi itu, kita katakan sebagai spin, maka kalau di bilangan kuantum nanti ada plus setengah, minus setengah. Nah, itu juga akan mengakibatkan momen magnet pada bahan magnet. Atau yang ketiga adalah perubahan momen magnet karena diinduksi oleh medan magnet luar. Yang ini nanti istilahnya adalah proses magnetisasi. Jadi pada bahan itu akan diberikan medan magnet dari luar. Sehingga momen-momen di dalam bahan magnet, atau kalau kemudian lebih detail lagi, spesifik lagi, elektron-elektron di dalam magnet itu akan dipengaruhi oleh medan magnet yang diberikan. Sehingga dia akan mengikuti arah dari medan magnet yang diberikan tadi. Jadi tiga ini. Jika sifat yang pertama karena orbital elektron dan spin elektron, maka dia akan mempengaruhi pada sifat paramagnetik. Tetapi kalau yang proses induksi dari luar akan berpengaruh pada sifat diamagnetik. Nah, ini adalah karakteristik atau besaran-besaran dari bahan magnet. Jadi nanti akan ada notasi B, simbol B, yaitu induksi magnetik atau densitas flux yang tadi digambarkan ini. Kalau H adalah sebuah daerah, di mana di dalam daerah itu akan bisa dirasakan medan magnet, jadi akan disebut sebagai kuat medan. Kalau B adalah berapa besar induksi magnetiknya, nanti perluasan dari bahan magnetnya kalau misalkan dalam bentuk ini. Jadi ada B, ada H tadi,
kuat medan magnet. Kemudian ada proses magnetisasi M. Magnetisasi adalah proses induksi magnetik yang diberikan dari luar. Kalau B nanti dia ada karena dari bahan itu sendiri. Magnetisasi akan diberikan dari luar. Nanti lebih lanjut ada penjelasannya. Kemudian ada istilah permeabilitas vakum, mu. Mu ini jika tadi yang gambar tadi tidak ada bahan, dia melewati sebuah ruang hampa, vakum. Tapi kalau mu maka ada bahannya. Kemudian nanti setiap bahan akan mempunyai nilai permeabilitas relatif mu R. Kami nilai permeabilitas relatif di mana harganya nanti dibandingkan dari bahan tersebut terhadap harga permeabilitas vakum. Kemudian ada lagi yang namanya suseptibilitas. Suseptibilitas ini juga sama karakteristik dari bahan magnet. Nanti rumus-rumus yang ada di sini persamaan simbol-simbol ini ada di buku semua. Sebenarnya juga gampang-gampang, saya sengaja tidak tulis supaya Anda membuka bukunya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kode absen. Oh iya, Bu. Iya, sebentar saya lupa. Kode absen ya. Kamu kok ingat saya masalah absen? Iya, Bu. Rugi ya, sudah masuk kok nggak diakui, tidak diakui. Anda sekarang posisi di mana? ITS sekarang kondisinya sedang riskan ini, rawan COVID. Di rumah, Bu. Di rumah Di masih rumah, Bu. ya. Iya, Bu, di rumah. Ada nggak yang sekarang di Surabaya gitu di kos-kosan? Ada nggak? Kalau saya rumah Surabaya, Bu. Oh, memang asalnya Surabaya ya, nggak di kosan. Ya kita seminggu ini di ITS juga, di teknik fisika juga minggu lalu kita kehilangan Pak Hendra. Pak Dani sekarang juga positif, mohon doanya supaya beliau segera sembuh. Terus ada juga dua mahasiswa TF sekarang yang juga positif dan sedang menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Indrapura. Mohon doanya untuk teman-temannya ya. Baik, Bu. Absen sekarang fisika bahan. Sekarang ini kan minggu ke berapa? 14 ya? Iya. Kita masih 25 pertemuan, nggak apa-apa. Kemarin libur, hari Senin juga. Hari Senin itu saya nggak bisa. Paginya masih pemakaman Pak Hendra. Itu psikis saya kalau waktu itu sudah nggak bisa untuk ngajar. Saya, Pak Hendra, Pak Bambang itu teman kuliah satu angkatan. Pak Bambang tahu ya? Tahu, Bu. Pak Bambang, terus tatap muka. Ini sekarang lihat. Kami teman satu angkatan, kuliah bareng, lulus bareng, jadi dosen bareng, kuliah di Bandung bareng, terus ya kerja bareng. Pertama kali dikabari tuh saya sama Pak Bambang itu sampai kayak panik. Itu benar nggak itu? Terus kayak nggak percaya gitu. Oke, kode presensi tolong ditulis. 446634. Sudah?
Sudah, Bu. Oke ya, 44, 66, 34. Silakan absen. Oke, sambil mungkin Anda absen, sambil kita lanjutkan materi kita. Nah, sifat-sifat kemagnetan dari material, kalau di buku dijelaskan di buku Kalister, jadi materi ini sebenarnya juga outline-nya saya susun berdasarkan buku Kalister. Cuman di situ dibahas masing-masing, misalkan sifat diamagnetik dijelaskan kayak apa, tulisan panjang, paramagnetik juga begitu. Nah, di sini langsung saya sarikan menjadi satu seperti ini. Jadi tadi secara umum ada diamagnetis sama paramagnetis. Kemudian paramagnetis nanti dibagi tiga, ada ferromagnetis, ada antifero sama ferimagnetis. Nah, diamagnetis itu bagaimana? Maka diamagnetis ini yang hubungannya dengan sifat menolak yang tadi saya katakan. Kalau paramagnetik hubungannya dengan sifat menarik, dikatakan menarik, tarik-menarik, maka di sini sifatnya positif. Nah, kalau dia magnetis, maka dia sifatnya negatif. Tolak-menolak, sifatnya negatif. Berdasarkan domainnya, nanti dari domain-domain ini bisa ke momen dipol, ke momen kutubnya. Berdasarkan domainnya, maka di dalam dia magnetis itu tidak ada. Atom tidak mempunyai magnetic moment. Jadi di dalamnya tidak ada magnetic moment, tidak ada domain-domain yang bergerak. Digambarkan seperti ini. Nilainya negatif, sehingga kalau misalkan nilai H tadi adalah kuat medan, maka nilai kuat medannya nilainya di bawah. Negatif, nilai magnet. Nilai medan magnetnya negatif. Nilai kuat magnetisasinya negatif. Tapi kalau paramagnetis dia yang bekerja adalah sifat tarik-menarik, maka momen magnet di dalam bahan itu, di dalam atom-atom itu, dia geraknya masih random. Namun nanti bisa jadi arahnya masih berlawanan, arahnya masih tidak teratur, random. Namun seandainya dikumpulkan itu ya, dibuat sigma, nanti masih mempunyai nilai magnetisasi yang positif tapi masih kecil. Seandainya nanti yang searah dan berlawanan dikumpulkan, dijumlahkan, maka nanti masih ada nilai positif, masih menghasilkan sebuah sifat magnet dengan arah dengan nilai yang positif, mampu untuk menarik. Ini bahannya yang ada di sini, jenis bahan apa saja. Itu paramagnetik. Nah, paramagnetik yang lain kalau tadi digambarkan, karena dia mempunyai nilai tarik-menarik, maka kemudian ada 3 jenis. Ada yang ferromagnetik, ini yang memang nanti nilainya adalah paling besar. Sifat magnetisasi, sifat magnet dari bahan tersebut adalah yang paling besar. Karena domain magnetnya, momen magnetnya sudah searah. Semuanya sudah searah. Paralel dan searah. Menuju sebuah arah yang sama. Nah, jika digambarkan medan magnet, kurva medan, kuat medan sama medan magnet yang terjadi, maka menjadi seperti ini. Dari semula yang dia M-nya 0, kemudian hanya meningkat, ini meningkat cepat, sampai kemudian ada nilai saturasi. Ada nilai saturasi, sudah nanti ini maksimum, ini nilai maksimum untuk magnetnya. Itu ferromagnetik. Nah, antiferromagnetik, maka di sini momen-momen ini kalau tadi tidak terarah, kalau yang paramagnetik random. Kalau yang antiferromagnetik ini dia keterarahannya ada, tetapi berlawanan. Dikatakan mempunyai kesearahan yang paralel. Nah, ini. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah.
Namun jika dijumlah tetap menghasilkan sebuah momen magnetik yang positif, tapi relatif kecil. Relatif kecil. Kemudian yang satu lagi adalah ferrimagnetik. Ferrimagnetik juga sebenarnya hampir sama dengan ferromagnetik. Kalau susunan momen magnetnya hampir sama dengan antiferromagnetik sebenarnya. Tetapi masih lebih besar dari antiferromagnetik. Masih ada yang ini searah. Sehingga nanti nilainya akan menjadi seperti ini, nilai magnet yang tersimpan di dalam bahan tersebut. Tidak setinggi ferromagnetik. Jadi semua dipengaruhi oleh di sini. Ini adalah nilai suseptibilitas dari bahan diamagnetik dan paramagnetik dari beberapa bahan. Jadi kalau kita lihat maka di sini, kalau paramagnetik kebanyakan adalah sebagai bahan logam, maka kalau diamagnetik nanti cenderung sebagai bahan dari sebenarnya juga ada yang logam, tapi cenderung untuk bisa dijadikan bahan oksida. Ini aluminium oksida-nya. Di sini aluminium. Copper ini tembaga. Tembaga logam, sifat listriknya baik, tapi sifat magnetnya kurang. Jadi dia termasuk diamagnetik. Emas juga diamagnetik. Silikon, perak. Ini jadi bahan-bahan yang dia menolak medan magnet. Nanti bahan-bahan yang di sini ini bisa sebagai dasar dari bahan superkonduktor. Penjelasan tentang bahan superkonduktor di materi ini nanti pada bagian akhir. Nah, ternyata bahan magnet juga dipengaruhi oleh temperatur. Bahan magnet ini sebenarnya sifatnya kekal ya. Ketika sebuah material itu sudah punya sifat magnet, kemudian jadi ada energi magnet. Kemudian magnet itu akan digunakan misalkan untuk menarik segala macam benda logam lainnya, maka benda-benda itu akan nempel. Nah, energi magnet itu sifatnya relatif tetap, tidak akan hilang. Meskipun nanti terus-menerus dalam waktu yang lama digunakan untuk menarik benda lain. Jadi energi magnet sifatnya seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian sifat magnetnya tidak bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan. Salah satunya adalah dengan memberikan temperatur kepada bahan itu, dengan memanaskan. Sehingga memang pada akhirnya sifat magnet itu akan dipengaruhi oleh temperatur. Nah, temperatur di mana sebuah material, sebuah bahan akan kehilangan sifat magnetnya, karena dia nanti akan menjadi 0. Jadi kalau dari kurva ini, sumbu X adalah temperatur, sumbu Y adalah magnetisasi saturasi. Jadi magnetisasi saturasi itu kalau digambar ini pada daerah ini sudah terjadi saturasi. Ini sudah berapapun H yang diberikan, berapapun medan magnet kuat medan yang diberikan, maka nilai magnet maksimumnya ya di sini ini. Nah, ini magnetisasi saturasi. Temperatur Curie adalah temperatur di mana nanti nilai M maksimum tadi, M saturasi tadi. Jadi misalkan ini adalah saturasinya yang merah ini punyanya besi murni. Jika dia dipanaskan ini jadi minus 200 terus, maka nanti ini semakin lama akan semakin turun. M-nya akan turun sampai kemudian sekitar pada 750-an. Sekitar 750-an, ini nanti sifat magnetnya hilang. Temperatur di sini ini yang ketika menjadi 0, saturasi magnetisasinya 0, ini disebut sebagai temperatur Curie ini.
Fe3O4 ini kurang dari 600. Ini adalah salah satu proses untuk menghilangkan sifat magnet atau demagnetisasi. Jadi kalau misalkan kita menginginkan sebuah sifat magnet tidak hilang dari sebuah bahan, jangan sampai dipanasi melewati dari temperatur Curie ini. Karena nanti sifat magnetnya akan turun, kemudian mendadak pada temperatur Curie itu akan menjadi 0, hilang sama sekali. Nah, berhubungan dengan pengaruh temperatur, jadi sebuah magnet itu kalau sebuah bahan kalau dia pada awalnya belum mendapat perlakuan apapun, maka sebenarnya sifat magnetnya tidak muncul. Sifat magnetnya tidak muncul. Supaya sifat magnetnya muncul, maka harus dilakukan proses yang namanya proses magnetisasi. Jadi bahan itu pada awalnya domain-domainnya, momen-momennya arahnya tidak terarah seperti ini. Nah, pada saat masih begini, maka sifat magnetnya masih belum muncul sebenarnya. Supaya sifat magnetnya muncul, domain-domain ini harus disearahkan. Disearahkan menjadi seperti ini. Cara menyearahkannya gimana supaya domainnya searah? Maka bisa dengan material ini dialiri listrik, atau material ini dimasukkan ke dalam sebuah daerah yang daerah itu mengandung sebuah medan magnet, kayak yang digambar yang di awal tadi. Nah ini. Jadi pada awalnya material tabung yang warna biru ini dia belum punya sifat magnet. Supaya dia bisa supaya domain-domain pada bahan ini semua menjadi searah, maka dia dimasukkanlah ke dalam sebuah lingkungan ini, di dalam daerah dengan nilai H ini. Nah ini pada kumparan ini. Pada kumparan dia harus diberikan arus besar I, ada panjangnya berapa, supaya bisa ditentukan nilai H-nya. Nah, proses itu namanya proses magnetisasi. Atau juga bisa dilakukan dengan cara menggosok-gosok material itu secara terus-menerus. Menggosok-gosok dengan cara yang searah. Cuman itu nanti seolah-olah kurang ilmiah gitu. Penjelasannya bagaimana? Nah, itu tidak ada penjelasan. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam sebuah lingkungan yang bermedan magnet, maka itu penjelasannya seperti yang di rumus tadi. Itu namanya magnetisasi. Nah, sementara itu bagaimana untuk menghilangkan sifat magnetnya? Karena sebenarnya energi magnet itu sama kayak energi gravitasi. Dia tidak akan pernah habis. Seberapa banyak benda jatuh ke bawah, ke bumi, maka ya selamanya itu sudah seperti itu. Seberapa banyak bahan-bahan lain tertarik ke dalam magnet itu, selama bahan magnet itu tidak mengalami proses demagnetisasi, maka energi magnetnya akan kekal. Karena itu bumi dengan asumsi itu juga, maka juga disebut sebagai salah satu bahan magnet. Nah, demagnetisasi ini ada dua cara, yaitu dengan cara pemanasan dan cara deformasi. Yang pemanasan tadi yaitu tadi dipanaskan sampai pada atau melebihi temperatur Curie-nya. Atau yang kedua dia dipukul-pukul atau dibanting, intinya diberi perlakuan deformasi sampai dia akan berubah bentuk atau melebihi dari kekuatan mekaniknya. Jadi demagnetisasi ada dua cara, pemanasan dan deformasi. Mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke domain dan histeresis. Kita ngomong domain dulu. Apa sih domain itu sebenarnya? Domain sebenarnya adalah jadi dia muncul atau arah atau orientasi dari pergerakan atom-atom itu.
Yang tadi aksinya ke momen tadi. Yang disebabkan oleh pergerakan-pergerakan elektron. Nah, misalkan pada gambar yang 2011 ini, maka seolah-olah digambarkan ada 3 domain yang searah. Ada 3 daerah domain yang searah. Domain itu nanti berarti di dalam daerah itu mempunyai satu arah tertentu. Ini domain 1, domain 2, domain 3. Kemudian nanti di antara domain yang satu dengan domain yang lainnya ada yang namanya, kalau di butir kita ngomong grain boundary, batas butir, maka kalau di sini disebutnya domain wall, dinding domain, dinding antar domain. Nah, bagaimana domain yang satu, perubahan domain yang satu dengan domain yang lain? Jadi misalkan ini arahnya sudah berbeda 180 derajat, atau kalau dengan yang atas ini 90 derajat, ditunjukkan pada gambar B. Tunjukkan pada gambar B ada perubahan sedikit secara tidak langsung gitu ya. Sebenarnya di dindingnya ini perubahannya tidak secara langsung. Ada sebuah daerah tertentu di mana di sini seolah-olah nanti terjadi perubahan. Sehingga kemudian menjadi seperti ini. Mengapa ini bisa terjadi? Maka sebenarnya itu karena adanya medan magnet atau adanya nilai medan ini. Bagaimana pergerakan-pergerakan medan itu salah satunya disebabkan oleh adanya kuat medan yang bekerja di lingkungan bahan ini. Ini adalah kurva H. Adalah kurva BH. Flux densitas fungsi kuat medan. Di mana pada kondisi awal sama-sama 0, jadi pada bahan itu belum terkena medan magnet, belum berada pada lingkungan medan magnet. Kemudian bahan atau benda tersebut diekspos ke sebuah lingkungan medan magnet dengan kuat medan yang semakin lama semakin bertambah, semakin ke kanan ya. Di mana di awal ini domainnya masih random. Hanya 0, domainnya random. Kemudian bergerak, ada nilai ini tadi permeabilitas. Nilai permeabilitas bergantung pada bahannya. Nah, nanti dengan bertambahnya nilai H, maka flux densitas yang muncul yang B yang ke arah atas tadi dia juga akan semakin membesar. Kenapa semakin membesar? Karena domain-domain di dalam bahan tersebut mulai bergerak mengikuti arah dari medan magnet yang diberikan. Mengikuti arah berdasarkan kuat medan yang diberikan ini. Gini terus, nah meningkat terus sampai pada ini dari mulai misalkan titik O, V, W, X, Y, Z, di Z ini saturasi. Arah domainnya akan searah dengan arah H. Seluruhnya sudah searah. Sehingga kemudian di sini saturasi sudah maksimum di sini. Maka di sini disebut sebagai nanti ada nilai flux densitas atau densitas flux magnet maksimal. Disebut B karena jadi jangan bingung, tadi ada disebut juga sebagai M, disebut juga sebagai B. Sebenarnya secara umum sebenarnya adalah B, induksi flux density ini. Tapi dikatakan dia muncul karena termagnetisasi oleh nilai H. Sehingga ada juga nanti yang mengatakan sebagai M. Jadi ini tentang domain. Selanjutnya tentang histeresis. Setelah ini tentang histeresis. Kalau Anda mendengar kata histeresis, apa yang Anda bayangkan? Bukan histeris loh ya. Histeresis. Pernah belajar apa tentang histeresis? Belajar di mata kuliah apa? Apa? Pengukuran, Bu. OSPK ya, pengukuran dan kalibrasi ya.
Kalau di situ dikatakan gimana? Histeresis adalah lupa Bu, semester 3 ya. Ya lupa Bu. Lupa. Mata kuliah semester lalu itu hukumnya sudah lupa. Enggak apa-apa kalau lupa. Bukan hanya mata kuliahnya, dosennya yang ngajar siapa aja juga lupa gitu. Ingat kok Bu kalau itu. Oke, histeresis. Histeresis sebenarnya bisa diartikan sebagai sebuah lintasan tertentu ya. Nanti histeresis apa itu ya. Sebuah lintasan dari sebuah sifat di mana nanti pada akhirnya lintasan itu akan menjadi sebuah lintasan yang tertutup ya. Nah, misalkan sekarang untuk magnet seperti ini. Nanti definisi histeresis untuk yang lain-lainnya sebenarnya juga sama. Definisi histeresisnya, tapi sekarang untuk magnet ini saya jelaskan di sini. Kurva H dan B. B, H, bisa kita nyebutnya kurva B fungsi H. Flux densitas magnet atau densitas flux magnet, fungsi dari kuat medan magnet. Pada kondisi 0, titik awal, diasumsikan material belum mempunyai sifat magnet sama sekali. Kemudian supaya muncul sifat magnetnya tadi, saya sampaikan harus dimagnetisasi. Cara memagnetisasi salah satunya bagaimana adalah dengan mengekspos material tersebut di dalam suatu lingkungan medan magnet dengan nilai kuat medan tertentu. Nah, nilai kuat medannya, nilai H-nya pertamanya juga 0. Misalkan tadi dalam sebuah kumparan arusnya dinaikkan, akhirnya terus H-nya bertambah. Hanya bertambah. Ini mulai pertama di sini, yang putus-putus. Garis yang putus-putus. Hanya bertambah. Nah, peningkatan H, kuat medan yang diberikan ini, ternyata juga akan menyebabkan peningkatan densitas flux. B-nya timbul. Ini begini. Terus, naik terus. Hanya dinaikkan terus, kuat medannya naik terus, maka densitas fluxnya juga meningkat. Pada daerah yang garis putus-putus ini terjadi penyearahan domain. Tadi yang di 0, di titik 0 tadi domainnya random tidak teratur, kemudian itu menjadi searah dengan H. Ketika sudah searah semua domainnya dengan H, maka terjadi saturasi. Meskipun hanya dinaikkan terus, maka nilainya sudah maksimal di sini. Ini nilai B maksimal tadi. Kemudian setelah tadi hanya naik, karena sudah saturasi, kemudian ternyata hanya diturunkan nilainya. Hanya diturunkan. Ketika hanya diturunkan, ternyata densitas fluxnya juga turun. Turun ini gambar yang dari A ke B. Ini turun. Sampai hanya dihilangkan menjadi titik 0. Tapi flux densitas pada bahan itu tidak ikut 0. Dia punya titik dia punya nilai di titik B ini. Disebut nilai retentivity atau seringkali disebut sebagai nilai remanen, densitas remanen. Apa artinya densitas remanen? Artinya pada bahan tersebut sudah selamanya akan ada nilai magnet sebesar B di nilai B ini, yaitu medan magnet remanen atau densitas magnet remanen. Ini sudah, nanti ini seolah-olah inilah menjadi karakteristik dari bahan magnet, sebuah bahan magnet. Nilai H tadi digambarkan yang di atas tadi nilainya digambarkan dengan arah panah ke kanan. Karena ada arusnya, karena arah arusnya tegak lurus dengan nilai H. Kemudian seandainya nilai arusnya dibalik, maka nilai H-nya juga akan dibalik. Sehingga nilai H-nya akan menjadi negatif. Ini nilai H ke sebelah kiri negatif. Ternyata flux densitasnya juga turun. Mengapa kok turun? Karena tadi terjadi proses randomisasi.
terjadi proses randomisasi dari domain-domain tadi. Yang semula di sini sudah searah, kemudian dikurangi, jadi terjadi pergerakan domain. Begitu seterusnya terjadi pergerakan, hanya semakin dari 0, kemudian ini justru arahnya dibalik, maka domainnya menjadi semakin sembarang lagi, acak lagi, sampai kemudian ternyata densitas fluksnya menjadi 0 nilainya dalam arah negatif. Ini disebut sebagai sifat koersivitas. Nanti titik H di sini disebut sebagai H koersif, yaitu nilai H yang negatif yang akan menyebabkan nilai B, densitas fluksnya menjadi 0. Disebut sebagai H koersif. Diteruskan lagi, hanya negatif lagi, densitas fluksnya arahnya berubah. Akan timbul medan magnet, tapi dalam arah lain, berlawanan dengan arah yang di awal tadi. Nilai flux densitasnya akan muncul lagi, tapi dengan arah yang berlawanan dengan yang di awal. Terus sampai kemudian di sini terjadi saturasi lagi. Meskipun hanya ini minusnya dijumlah terus, maka sudah nilainya maksimal di sini. Kemudian hanya dinaikkan lagi nilainya. Menuju ke nilai positif, maka nanti akan menuju nilai E. Dari nilai E, ketika nilai B-nya menjadi yang di tempat remanen tadi, tapi di sini remanen negatif, ini nanti tidak lagi menuju ke titik 00. Karena sebenarnya di dalam bahan tersebut sudah ada sifat magnetnya. Maka dia akan menuju ke arah F di sini. Dari F ini terus dinaikkan, terus hanya dinaikkan lagi, ternyata akan kembali ke titik A yang saturasi. Sehingga diperolehlah sebuah kurva tertutup. Nah, proses ini yang disebut sebagai proses histeresis. Luasan di dalam kurva ini nanti akan luasannya ini akan sebagai nilai besar energi dari magnet, energi dari yang dimiliki oleh magnet tersebut. Semakin luas berarti sebenarnya nanti energinya juga semakin besar. Sehingga nanti menjadi karakteristik dari setiap bahan material dari kurva histeresis ini. Penjelasan dari kurva histeresis tadi dari A sampai F itu bisa dilihat di sini. Saya tuliskan di situ. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan saya untuk proses histeresis. Lanjut ya. Cukup jelas ya? Hai. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Nanti di akhir akan ada penjelasannya. Gitu ya. Kalau secara sederhana, secara mudahnya ya nanti dia mempengaruhi gaya tariknya. Akan mempengaruhi gaya tarik dari bahan magnet tersebut. Tetapi sebenarnya nanti jika dihubungkan dengan nilai C dan B, nah, nanti tidak selalu yang besar itu yang luas itu yang diinginkan. Tidak selalu. Kalau menurut Anda, saya tanya dari kurva ini, maka yang diinginkan itu nilai B yang besar, nilai B ini remanen yang besar atau yang kecil, kalau magnet yang bagus itu. Nilai B yang besar kan, yang tinggi kan. Karena nilai B ini akhirnya adalah menjadi karakteristik dari material, sehingga nanti dia mempunyai sifat magnet yang besar. Karena di sini densitas fluksnya besar. Tetapi tidak berarti C yang besar
tidak berarti koersif yang besar itu juga selalu bagus gitu. Dibutuhkan C yang negatif besar. Untuk kalau luas, kalau ini besar kan berarti C-nya besar. Berarti akan dibutuhkan sebuah kuat medan yang besar juga. Nah, kalau kayak gitu kan juga tidak efektif. Jika medan magnet yang diberikan saja sudah kecil sehingga nanti ini cepat prosesnya, tidak perlu harus dibutuhkan H yang minusnya besar semakin ke kiri. Tidak perlu harus ini hanya nilai F ini. Kalau pertama sih memang ke sini ya, tapi tidak perlu yang F-nya harus besar. Kalau F-nya besar berarti nanti kita harus menyediakan sebuah medan magnet yang besar juga. Nah, itu kan juga tidak efisien, tidak menguntungkan. Jika dengan medan magnet yang kecil saja, kemudian sudah bisa menghasilkan sebuah flux densitas, maka ya sudah cukup kan. Sehingga nanti sebenarnya yang bagus itu yang begini. Ininya kecil, tapi ininya tinggi, besar. Tidak selalu yang begini itu yang bagus, karena seolah-olah dia itu besar. Oke, dipahami ya? Halo? Oke, saya lanjut. Bu. Ada lagi yang tanya? Ya, silakan. Ya, semakin efisien. Betul. Semakin efisien untuk membangkitkan, untuk memunculkan sifat magnetnya. Oke, saya lanjut. Tadi penjelasannya dibaca ulang yang sudah saya jelaskan lagi. Ini sebenarnya hampir sama. Kalau ini saya ambil dari buku Kalister, kalau yang tadi sebenarnya penjelasannya juga hampir sama, tapi saya carikan supaya lebih mudah memahaminya. Jadi yang tadi itu sama dengan gambar 2014. Yang biru muda ini kondisi magnetisasi awal, saturasi tadi S. Ini medannya dikurangi atau dalam arah yang berlawanan. Ini ada nilai R tadi, retentivity atau remanen. C ini koersif, sehingga di sini disebut dengan nilai H koersif. Ini B remanen, induksi remanen, tapi yang nilainya negatif dan seterusnya. Nah, ini untuk ada dua jenis bahan magnet. Misalkan yang mengikuti yang NP ini. Yang NP, kalau yang P adalah kurva histeresis untuk bahan ferromagnetik. Ferromagnetik kan tadi magnetik yang bagus. Dia dimulai dari 0. Nah, ini kemudian jadi ini. Dimulai dari 0, saturasinya di N, kemudian kembali ke P. Sementara kalau yang M sampai dengan L ini, kurva LM ini untuk ini dari kondisi 0 ini, kemudian dia nggak bisa kembali ke nilai negatif. Nilai 0-nya berada pada titik di sini saja. Jadi dia tidak ada nilai yang negatif. Kemudian sekarang magnetik anisotropi, jadi bahan itu ada yang bahan isotropi, ada yang anisotropi. Isotropik itu berarti sifatnya pada semua daerah itu diasumsikan sama. Dia tidak bergantung pada bagaimana struktur dari bahan tersebut. Nah, kalau anisotropik dia bergantung daripada struktur bahan. Kalau isotropik cenderung homogen ke segala arah. Kalau anisotropik tidak homogen.
Anisotropik ini akan muncul pada bahan karena bahan punya struktur-struktur tertentu yang sudah Anda pelajari kemarin di sebelum ETS yang hubungannya dengan indeks Miller HKL 100, 110, 111. Dia kan merupakan sebuah bidang dengan keterarahan atau orientasi tertentu. Nah, sifat magnet akan dipengaruhi oleh struktur. Jadi misalkan yang merah ini adalah untuk bahan besi yang sama. Ini adalah kurva B fungsi H, tapi di sini kalau magnetization berarti bisa juga M fungsi H. Yang merah untuk besi, yang biru untuk nikel. Nah, kita lihat yang besi dengan indeks Miller dengan bidang-bidang yang berbeda, bidang 100, 110, 113, maka ini kita anggap adalah dari nilai 0 yang awalnya, dari magnetisasi awal yang ini. Nah, ini. Itu kalau kita lihat di sini, maka ini berbeda. Tapi semua saturasinya sebenarnya mengarah pada sebuah nilai yang sama. Secara keseluruhan nanti bahan material itu punya satu sifat, yaitu magnetisasi saturasi pada satu nilai ini di sini kalau misalkan besi. Tetapi dengan atau dibutuhkan medan magnet yang berbeda-beda untuk mencapai saturasi. Misalkan bidang 100 untuk besi, pada medan magnet berapa ini 10.000 berarti sekitar 5.000 dia sudah mencapai saturasi. Tapi untuk bidang 111 maka dibutuhkan sekitar 40.000 untuk mencapai saturasi. Kan nggak efektif. Semakin cepat diperoleh saturasi maka diasumsikan itu semakin baik karena semakin efisien. Begitu juga yang nikel juga begitu. Jadi bahan magnet juga termasuk bahan yang anisotropi, sifat magnet termasuk sifat yang anisotropi dipengaruhi oleh struktur. Ini juga untuk struktur HCP. Ini untuk bahan apa ini? Single kristal dari kobalt. Tapi karena kobalt strukturnya HCP, HKIL, maka ini akan berbeda-beda. Untuk yang 0001 maka ini saturasinya relatif cepat ini. Nilainya 0,1 lah, 0,1 kali 10 pangkat 6. Anda bisa nggak kalau sekarang gambarkan bidang 0001 di HCP? Masih ingat nggak? Sedikit-sedikit ya. Sorry, saya salah. Lupa sampai saya ingat. Ini bukan bidang, ini arah, ini loh direction sampai. Saya lihat, karena ini gambarnya begini. 100. Kalau indeks Miller kurungnya begini. Kamu enggak ingat ya, Rek? Nah, kurungnya biasa, ini kurung kotak. Ini arah. Arah itu ya digambarkannya dengan vektor saja kan. Kalau misalkan tadi 0001, berarti ini A1, A2, A3-nya 0, Z-nya, C-nya 1 ke arah. Nah ini, di sini. Titiknya di sini mestinya. Tapi digambarkan terus. Jadi anisotropi tergantung pada arah vektor dari bahan di situ yang nanti atau posisinya, karena kalau arah itu nanti hubungannya atom yang di mana, atom yang di sini misalkan. Jadi misalkan sekarang saya gambar ini ya, saya gambar struktur ini. Kemudian asumsinya karena besi itu FCC, FCC gambarnya gimana, masih ingat nggak? CC posisi atom di mana? Ingat nggak? Di face ya, sama di ujung-ujung kan ada kan? Ya, di ujung-ujung ada.
sama di permukaan, di tengah-tengah setiap permukaan. Sementara nggak saya gambarkan biar nggak bingungi, tapi kan sudah kebayang. Nah, atom dengan arah 100 di mana? Atom yang mana? Arah 100. Seandainya ini 00, di sini adalah titik O, titik awal. Atom dengan arah 100. Pojok depan kiri bukan? Pojok depan kiri. 1 X-nya. X-nya ini X-nya. Ya. Ini X, ini Y. Pojok depan kiri. Berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti di sini ya? Iya, Bu. 100. Kalau 110? Pojok depan Sebelahnya kanan. ini ya? Sebelahnya. 111 di sini. Nanti setiap titik ini akan punya domain masing-masing. Setiap titik-titik kan akan punya domain masing-masing. Sehingga nanti itu yang akan mempengaruhi nilai magnetisasinya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini tadi hubungannya dengan yang pertanyaan yang tanya tadi. Dengan kurva histeresis, tadi saya sampaikan bahwa luasan di dalam ini sebenarnya dia menyatakan besar energi magnet yang dimiliki oleh magnet itu. Semakin luas memang semakin besar energi magnetnya. Semakin besar, ya secara sederhana juga semakin besar sebenarnya gaya tarik atau gaya tolaknya. Tapi dalam hal ini kita bicarakan gaya tariknya. Tetapi tidak berarti bahwa itu yang selalu bagus. Gitu. Bahan dengan kurva histeresis yang ramping kecil seperti ini disebut sebagai soft magnetic material. Sedangkan yang gendut seperti ini disebut sebagai hard magnetic material. Soft material ini jika dari proses histeresisnya sebenarnya dia justru bagus, saya katakan tadi efisien. Karena untuk memperoleh nilai medan magnet remanen yang dimiliki oleh bahan itu di sini ataupun juga di sini, hanya dibutuhkan medan magnet yang kecil, kuat medan kecil. Hanya sekitar ini saja. Sehingga untuk proses-proses seperti ini nanti akan banyak digunakan untuk dalam proses device-device elektronik yang menggunakan bahan magnet. Tidak dibutuhkan energi magnet yang besar. Sementara kalau bahan magnet yang hard magnetic material, maka dibutuhkan kuat medan yang besar, baik juga medan koersifnya juga nanti relatif besar, sehingga nanti timbul atau menghasilkan medan remanen di sekitar ini. Jadi pertimbangannya sebenarnya yang mana yang lebih bagus, tidak ada yang lebih bagus atau tidak lebih jelek. Ya memang nanti dua-duanya punya manfaat sendiri-sendiri. Gitu. Nah ini nilai dari material soft magnet material. Soft magnet material, besi itu termasuk soft. Histeresisnya, kurva saturasinya 2,14, nilainya sekitar ini. Nanti kalau kita lihat di yang hard, saturasinya di sini nggak ada nilai saturasi tapi remanen ya, nilai remanen yang ditunjukkan. Kalau ini tadi palingnya beda, nggak bisa dibandingkan ya. Ini saturasinya 2,14 Tesla, 2,14 Tesla misalkan. Maka kalau di yang hard sama-sama sebenarnya juga semuanya mengandung besi sebenarnya. Kita lihat ini besinya 92%, tapi dia nanti ada tungstennya memang. Di sini
remanensnya 0,95. Nanti mungkin dengan melihat nilai-nilai seperti ini Anda bisa membandingkan yang hard itu kayak gimana, yang soft itu seperti apa. Sekarang kita lihat yang soft dulu. Soft misalkan ini besi murni, kita asumsikan murni 99,95% Fe. Kebanyakan yang soft adalah memang Fe. Ini dicampur dengan nikel, 55 Fe, 45 nikel. Ini nikelnya yang dominan, Fe-nya 15, semuanya relatif ada Fe. Saturasinya, nilai saturasinya, kita lihat. Yang tertinggi adalah besi. Nilai saturasinya kan berarti yang nilai yang di atasnya gitu. Sementara kalau B tadi kan ketika sudah kena, nah di sininya. Jadi kalau misalkan nanti membandingkan dua tabel yang soft dengan hard tadi, meskipun nilainya di sini tidak sama persis, sebenarnya nanti bisa. Tinggi yang mana itu nanti bisa dilihat. Ini yang hard, jadi kalau soft tadi irinya kecil, ramping, kalau hard gendut. Di sebuah titik-titik ini, nanti akan punya, jadi misalkan titik D ini, pada titik D ini, berarti kan nanti bisa diperoleh nilai H pada titik D, nilainya negatif, akan ada diperoleh nilai B, ada luasan, nilai B dikalikan H, ini akan menunjukkan nilai energi nanti. Sampai kemudian nanti akan ada nilai B, H maksimum. Caranya nyari gimana? Anda ingat matematika? Ini kan kurva, sebuah kurva, kita asumsikan ini adalah sebuah kurva. Gitu. Kalau kita melihat, ingin mencari nilai maksimum, nilai yang, kalau ini kan luasan maksimum dari pasangan setiap titik-titik ini kan berarti nanti turunan, kurva ini dicari turunan pertamanya, kemudian dibuat sama dengan 0, sehingga nanti misalkan nilai X-nya bisa diperoleh, sehingga nilai Y-nya juga bisa diperoleh. Jadi semua titik-titik ini sebenarnya akan berlaku persamaan seperti itu. Ini tadi beberapa nilai, ada nilai komposisi, jadi tungsten steel, jadi ini baja tungsten, Fe-nya 92,8, tapi tungstennya 6, ada bahan-bahan yang lain. Relatif semuanya sebenarnya ada besinya, tapi ini kobalt beda, tanpa besi. Ada neodymium iron, ada NdFeB. NdFeB ini salah satu magnet istimewa juga sebenarnya. Kalau kita lihat maka, jadi NdFeB ini salah satu magnet yang kuat, istimewa kuat. Kita lihat nilai remanennya 1,16. Sementara yang lainnya di bawah 1. Nilai koersifnya tapi dia besar. Karena tadi hard kan, nilai koersifnya besar. Luasan maksimumnya tadi ini juga besar. Ini relatif, ini termasuk bahan magnet yang istimewa, yang banyak. Mahal ini harganya. Pernah ada mahasiswa tugas akhir itu nyari bahan ini itu sampai harus pesan-pesan lama. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah materi tentang sifat superkonduktivitas. Kalau Anda mendengar kata superkonduktor atau superconductivity, apa yang Anda bayangkan? Apa yang ada di pemikiran Anda? Kereta yang melayang, Bu. Kereta yang melayang, apalagi? Kereta yang melayang saja. Tadi
Ada nggak yang membayangkan bahwa ternyata sifat superkonduktivitas itu, atau gini pertanyaan saya, dia termasuk dalam bahan apa kebanyakan? Dia diperoleh pada bahan berjenis apa? Logam, keramik, polimer, atau gimana? Logam, ada logam. Tapi sebenarnya nilai yang relatif bagus atau nilai karakteristik tertinggi diperoleh dari bahan keramik. Nah, saya tanya sekarang, kalau berdasarkan sifat listrik, maka superkonduktivitas ini posisinya di mana? Bahan kan kalau dari sifat listrik, daya hantar listrik dia dibagi dua, ya kan? Isolator sama konduktor. Kemudian di antara kedua itu ada semikonduktor. Kalau superkonduktor ini ada di mana? Di bagian konduktor, lebih tinggi dari konduktor mestinya kan? Definisinya apa sih superkonduktor? Definisi superkonduktor apa? Atau gini, definisi isolator apa? Tidak dapat mengantarkan listrik. Definisi konduktor? Dapat mengantarkan listrik. Superkonduktor? Sangat baik mengantarkan listrik. Sangat baiknya sampai seberapa baik? Tidak ada hambatan, Bu. Tidak ada hambatan. Kalau isolator karena dia hambatannya besar sehingga arus tidak bisa lewat. Kalau konduktor tetap ada hambatan kan? Tetap ada hambatan. Tetapi arusnya masih mampu lewat. Nah, superkonduktor tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan listrik. Ini ceritanya saja sedikit nanti ya. Dimulai dari tahun 1911, jadi termasuk relatif baru. Penemuannya juga tidak sengaja bahwa ternyata ketika mengukur sebuah bahan Hg, filamen listrik Hg, dilakukan pengukuran fungsi suhu, di mana pada saat itu dilakukan pengukuran pada suhu yang sangat rendah, yaitu 4,2 Kelvin. 4,2 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Hampir sama lah. Masa 4,2 Kelvin itu 5 derajat Celcius? Minus 200 sekian, Bu. Nah, 0 derajat Celcius itu berapa? 0 derajat Celcius itu berapa Kelvin? 273 Kelvin, Bu. 273 Kelvin. Ya. 0 derajat Celcius itu 273 Kelvin. Kalau 4,2 Kelvin, berapa Celcius? Berapa derajat Celcius? Minus 268,8. 268,8. Minus 269 ya. Minus 260, Ya, minus 270-an lah. Jadi sangat dingin sekali. Sedangkan kita megang es batu 0 saja sudah kayak gitu, tambah minus 200-an. Nah, pada temperatur sekian itu ternyata hambatan pada Hg itu secara mendadak turun mendekati 0. Hambatan pada filamen Hg tadi mendadak turun secara mendadak menghilang, mendekati 0. Mendadak itu kalau digambarkan itu begini. Jadi kalau ini adalah temperatur, satuannya adalah Kelvin, sedangkan ini adalah hambatan kita gambarkan resistivitas, gitu ya. Pada temperatur yang tinggi, ada temperatur tinggi, dia punya hambatan besar. Kemudian ketika pada temperatur 4,2 ini, 4,2, jadi kalau misalkan di sini adalah 273, 273 ya, kan kalau di sini 0 Kelvin ya.
273 Kelvin, di sini 0. Nah, maka pada 4 ini terus begini. Pada 4 itu dia tidak tahu-tahu begini. Sorry, bukan sampai bawah, tahu-tahu begini. Ini begini. Secara mendadak. Bukan begini misalkan. Bukan begini. Enggak. Tapi ini ada mendadak. Sehingga arus yang melewati filamen tersebut menjadi sangat besar karena relatif tanpa hambatan. Sifat perubahan, jadi dari sifat di sini inilah sifat yang pada saat sifat superkonduktivitas muncul, pada saat di nolnya. Nanti temperatur di sini disebut temperatur kritis, resistivitasnya 0 pada temperatur kritis. Nah, ternyata fenomena yang terjadi pada bahan superkonduktor yang bisa diamati ternyata bukan hanya sifat listriknya bahwa di sini resistivitasnya 0 sehingga arus akan bisa lewat sedemikian besar tanpa hambatan. Bukan hanya itu, tapi juga fenomena sifat magnet. Bahwa ternyata di sini terjadi fenomena sifat magnet. Sehingga superkonduktivitas bahan superkonduktor atau sifat superconductivity itu punya dua keistimewaan nanti. Yaitu dia punya sifat listrik, posisinya di mana tadi sudah saya jelaskan. Jadi posisinya dia di atasnya bahan konduktor. Kenapa? Karena tidak punya hambatan, hambatannya 0. Maka arus yang lewat akan besar yang lewat. Dan sifat magnet. Nah, posisinya di mana kalau sifat magnet? Bagaimana sifat magnet? Sifat magnet apa yang terjadi pada bahan superkonduktor? Ini tadi masih penjelasan dari sifat listrik. Jadi kalau sifat listrik tadi posisinya bagaimana, maka dia adalah karena resistivitasnya 0, maka konduktivitas daya hantarnya sangat besar, dikatakan konduktivitas sempurna dengan transisi yang tajam di sini. Ini semua dia masih punya hambatan. Sampai kemudian didinginkan terus. Nah, ini kemudian ternyata ada proses ini. Kurva ini adalah pengukuran real dari eksperimen yang saya pernah lakukan dulu waktu di Bandung. Saya pernah melakukan eksperimen membuat bahan superkonduktor. Ini kurvanya seperti ini. Ini teramati. Waktu itu alatnya juga sudah computerized gitu, teramati di monitor. Temperatur di hari ini 300 Kelvin sekitar suhu kamar. Kemudian dikurangi terus-menerus, dicelupkan dalam nitrogen cair, jadi bahan superkonduktornya direndam, dimasukkan ke dalam nitrogen cair, kemudian dia secara perlahan akan turun sedikit demi sedikit, sampai kemudian pada sekitar suhu ini sekitar mungkin 90-an, 90 Kelvin, itu sudah sangat rendah ya. Ternyata dia ini turun secara mendadak, akhirnya menjadi 0. Resistivitasnya menjadi 0. Itu sifat konduktivitas sempurna. Yang kedua adalah ternyata bahan magnetnya termasuk dalam bahan diamagnetis sempurna. Nah, diamagnetis sempurna inilah yang tadi yang saya katakan sifat tolak-menolak. Yang ternyata akhirnya di dalam bahan itu, di dalam atom-atomnya tidak terdapat domain magnet. Jadi, kalau pada bahan konduktor biasa, pada bahan logam atau bahan, misalkan semua bahan magnet ya, di mana bahan itu adalah bahan konduktor, bukan superkonduktor. Ini asumsinya ini adalah bahan, bundar ini adalah bahan magnetnya. Jika pada bahan ini diberikan nilai H, yang tadi medan magnet kuat medan diberikan nilai H, pada temperatur di atas temperatur kritis itu tadi adalah ini, temperatur kritis itu di sini, pada saat dia mencapai 0, ini temperatur
kritis, seringkali nanti kalau bahasa tentang superkonduktor disebut sebagai TC. Pada saat dia titik di mana dia temperatur akhirnya berubah menjadi 0, itu temperatur kritis. Nah, sebelum temperatur kritis berarti nanti yang ini, temperatur yang relatif besar ini sebelum dia bahannya bersifat konduktor. Jika diberikan H, nilai medan magnet, kuat medan, maka kuat medan magnet itu akan mampu menerobos. Akan mampu menerobos bahan tersebut, sehingga nanti domain-domain di dalam bahan itu ya akan dipengaruhi oleh nilai H. Nah, jika pada temperatur yang lebih kecil setelah lewat temperatur kritis, kejadiannya sama. Untuk bahan konduktor kejadiannya sama. Nah, tetapi untuk bahan superkonduktor, kalau temperaturnya yang sebelah kanan lebih besar daripada temperatur kritis, jika diberikan medan magnet, maka medan magnetnya akan mampu menerobos masuk ke dalam bahan ini. Tetapi jika dia memang bahan superkonduktor, ketika sudah melewati temperatur kritis yang titik 0 tadi, maka medan magnet itu tidak akan bisa masuk. Medan magnet itu akan ditolak oleh medan lain di dalam bahan ini. Ditolak oleh medan lain di dalam bahan ini. Kenapa? Karena yang tadi digambarkan bahan diamagnetik di dalamnya tidak ada momen dipol. Sehingga ya nggak ada yang disearahkan. Dalam artian nanti itu akan menolak, sehingga ini digambarkan, nah, dipinggirkan. Momen-momen dipol yang ada di sini, yang arahnya tadi bisa searah, bisa tidak searah, pada dasarnya dia adalah sebuah pergerakan elektron-elektron yang spin tadi, bergerak terhadap dirinya sendiri, rotasi atau yang spin atau mengelilingi orbit, itu akan menjadi sebuah hambatan bagi sebuah material, sehingga ada nilai resistansi. Nah, di sini itu jadi nggak ada, karena tidak ada momen dipol yang bekerja, sehingga tidak ada hambatan. Hingga arus yang kemudian dilewatkan ke dalam bahan ini, ya sudah, karena tidak ada hambatan, akan mengalir gitu saja, dengan nilai yang relatif besar ke seluruh arah. Kalau ada hambatan kan berarti ada yang lewat, tapi menghadapi ada hambatan-hambatan sehingga yang lewat kecil atau tidak besar. Itu posisi atau sifat dari magnet dari bahan superkonduktor. Karena itu sifat superconductivity pembahasannya seringkali masuk di dalam sifat magnet material. Kalau ke listrik termasuk relatif jarang. Lebih masuk ke sifat magnet. Ada pertanyaan untuk yang penjelasan ini? Kalau tidak ada, masih saya lanjutkan dengan sifat superkonduktivitas, karena itu juga materi kita yang terakhir. Jadi ini, nah ini tadi kalau ini saya ambil dari buku Kalister, kalau yang tadi data saya sendiri. Nah, kalau bahan logam normal, maka kurva resistivitas RT-nya, R ini R, electrical resistivity R ya, sedangkan ini temperatur RT-nya seperti ini saja. Tapi kalau bahan superkonduktor maka ada transisi, kemudian di sini jeglek langsung 0, ini temperatur kritisnya di sini. Maka karakteristik pada bahan superkonduktor akan ada 3 nilai. Temperatur di mana sifat superkonduktor muncul disebut sebagai temperatur kritis, ini TC. Pada TC ini, pada nilai ini, medan magnetnya 0, kuat medannya 0, densitasnya juga 0. Karena tadi dia menolak, di dalam itu sendiri nggak ada kuat medan, tidak ada densitas. Atau juga nanti kalau ada nilai Hc, medan magnet kuat, medan magnet kritis, itu sama juga posisinya juga di sini. Yaitu ketika T-nya 0 Kelvin, densitasnya B-nya atau M-nya juga 0.
Atau juga ada densitas arus kritis. Jadi pada titik ini sebenarnya nanti akan ada berapa temperatur kritisnya, berapa arus kritisnya yang lewat pada daerah ini, juga berapa medan magnet yang dimiliki oleh bahan tersebut, tetapi sifatnya negatif karena dia diamagnetis. Jadi ini karakteristik dari bahan superkonduktor. Semuanya pakai tanda C kritis. Sama ini penjelasannya dengan tadi. Ini peristiwa penolakan medan dari luar oleh medan magnet dari dalam bahan superkonduktor disebut sebagai efek Meissner. Nanti coba Anda browsing di YouTube, tulis efek Meissner, cari videonya, nanti Anda akan lihat bagus. Atau juga Anda browsing maglev, magnet levitation superkonduktor. Nanti ada gambar bagaimana sebuah kereta melayang itu bekerja. Saya sebenarnya ada videonya, cuman ini tadi saya coba hidupkan kok di laptop saya karena kapan itu barusan diinstal, untuk videonya masih belum bisa jalan. Jadi efek Meissner digambarkan seperti ini. Ceritanya saya ceritakan aja dulu. Ini adalah bahan ini adalah bahan magnetnya. Bahan magnet biasanya. Ini nanti asumsinya ini adalah magnet yang induksi magnet yang diberikan. Sementara yang hitam ini adalah bahan superkonduktornya. Nah, eksperimennya biasanya begini. Ini bahan superkonduktor, kemudian pada bahan superkonduktor ini disiramkan nitrogen cair N, bukan larutan ya, cairan nitrogen cair. Nitrogen cair ini adalah sebuah cairan di mana dia punya titik didih 77 Kelvin. 77 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Kurang lebih 200-an ya. 190 berapa gitu. 196, Bu. 196 derajat Celcius minus. Ya, minus 196,15. Ya, minus 196 derajat Celcius. Kebayang nggak dinginnya? Dingin, Bu. Dingin sekali ya, dingin sekali. Jadi nitrogen cair itu dia akan mendidih pada temperatur itu. Nah, bayangkan sekarang seandainya nitrogen cair itu ditaruh di tempat yang terbuka, diekspos ke ruangan terbuka pada suhu kamar, apa yang terjadi? Dia akan tampak seperti apa? Uap. Nah, seperti air yang mendidih. Kalau masih banyak, maka akan seperti air yang mendidih, kemudian dalam kurun waktu yang tidak lama, memang akan habis menguap, karena habis menguap. Jadi memang seperti itu. Ini eksperimennya dilakukan secara terbuka, bahan superkonduktor yang bawah ini ditaruh di sebuah wadah gitu ya, kemudian dituangi nitrogen cair. Setelah dianggap bahwa bahan superkonduktornya sudah merata dinginnya, di atasnya diletakkan magnet. Maka pada awalnya magnet ini pertamanya masih numpuk di sini. Tapi kemudian ketika sudah merata dinginnya, bahan magnet lain ini asumsinya adalah induksi magnet yang diberikan. Ini bahan ini akan tiba-tiba secara sedikit demi sedikit dia akan melayang. Dan ini dapat dilihat secara kasat mata, kita bisa lihat langsung. Dengan jarak kurang lebih sekitar setengah sentian. Begitu agak lama. Kalau ini dalam kondisi yang 77 derajat Kelvin ini tadi. Nanti kalau kemudian ternyata sudah menguap habis, ini akan pelan-pelan turun, akhirnya nempel lagi. Peristiwa penolakan bahan magnet ini yaitu digambarkan di sini nih. Ada penolakannya sehingga melayang. Efek Meissner dimanfaatkan, diterapkan dalam aplikasi kereta, maka jadilah maglev magnet levitation train, maglev train, magnet
levitation train. Karena menggunakan magnet dengan prinsip melayang. Jadi antara rel dengan keretanya, misalkan ini keretanya, ini adalah bahan magnetnya, kemudian di sini diberi bahan superkonduktor di keretanya. Nanti sebenarnya di videonya akan terlihat bahwa nanti ini akan bisa mengalir dengan cepat. Bahkan ketika di antara kereta, tapi ini eksperimen ya, skala lab ya, skala lab ditunjukkan di antara kereta dan relnya ini dikasih kertas, ini tetap melayang dan tetap berjalan. Keretanya tetap berjalan. Senang sebenarnya kalau lihat videonya ini. Saya tadi pengen menampilkan kok ternyata masih belum bisa. Ini adalah tabel beberapa jenis bahan superkonduktor. Yang ini adalah logam. Nah, kalau logam, temperatur kritisnya relatif kecil. Di bawah 10 Kelvin. Ini 0,02 Kelvin malah. Ini timah 7,197 Kelvin. Ini alloy, logam alloy juga masih rendah. Yang tertinggi, yang relatif tinggi adalah ini. Keramik, sistem keramik. Padahal selama ini kita pahami, jadi kalau ada rumus kimia di belakangnya ada O itu kan berarti sistem oksida. Sistem oksida itu termasuk pada bahan keramik. Jadi ini adalah bahan keramik. Padahal selama ini kita pahami bahan keramik adalah bahan isolator. Tetapi ternyata pada suhu yang sangat rendah, yaitu di sekitar ini suhu Kelvin ya, suhu Kelvin, ternyata justru muncul sifat superkonduktivitasnya. Jadi penelitian tentang bahan superkonduktor sekarang yang relatif banyak adalah pada bahan keramik dengan tujuan meningkatkan temperatur kritis. 153 ini berarti minus 120-an. minus 120 Celcius. Nah, sekarang coba bayangkan misalkan ternyata ditemukan bahan superkonduktor yang pada temperatur suhu kamar. Bisa-bisa ada revolusi pada kabel yang sekarang berbasis tembaga itu sudah nggak dipakai semua karena banyak ada nilai hambatannya, arus yang lewat juga terbatas relatif kecil. Begitu pakai bahan superkonduktor, udah dijadikan kabel, nggak ada resistor, nggak ada resistivitasnya, nggak ada hambatannya, arus yang lewat besar, sistem-sistem elektronik, piranti-piranti elektronik bisa bekerja lebih cepat karena arus yang lewat besar dan bebas loss karena tidak ada hambatan, berarti kan lossnya nanti kecil atau juga dikatakan ya lossnya tidak ada lossnya 0. Oke, materi habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sifat superkonduktor. Untuk sifat magnetik, materi habis. Ada banyak contoh soal di buku Kalister. Saya sengaja tidak memberikan di sini, silakan dipelajari dulu. Secara rumusnya nggak banyak, rumusnya ya B sama dengan mu kali H. Kalau vakum maka B0 sama dengan mu0 kali H. Kalau nanti ada medan magnet dari luar, nanti ada B sama dengan mu0H ditambah dengan mu0M, misalkan begitu. Rumus yang dipakai cuman sedikit. Rumus yang dipakai ya rumusnya B, rumusnya H yang ada di tabel tadi. Silakan untuk soal-soal dipelajari dulu. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, bisa. Nah, semua sebenarnya berdasar pada rumus-rumus yang ada di sini nih. Waktunya juga ini kayaknya sudah mendekati habis. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Hai. Enggak, Bu. Enggak ada? Bu. Absen sudah semua? Sudah, Bu. Kalau saya nggak tahu sih ya, karena
Kamis kemarin libur. Kamis besok tanggal 1 juga libur. Waktu kita tinggal minggu depan, minggu ke-6. Ini sekarang kan minggu ke-15. Sekarang minggu ke-14 ya, minggu depan minggu ke-15 masih ada 2 pertemuan. Mungkin nanti kalau misalkan saya mau nambah, kalau jadi nambah satu pertemuan di luar. Kalau misalnya memang minggu depan saya nggak bisa menyelesaikan materi, saya nambah 1 pertemuan gitu nggak apa-apa ya. Nanti kita janjian jam berapanya. Kayaknya sih yang bisa ya malam. Kalau memang di 2 pertemuan yang akan datang nggak bisa selesai, karena kalau dari sifat sebenarnya sifat material, sifat magnet ini sudah terakhir. Minggu depan adalah proses karakterisasi. Baik, Bu. Ya, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri hari ini. Absen sudah semua. Jangan lupa absen. Kayaknya, tapi mungkin sudah habis ini waktu absen ya. Oke, sudah kalau gitu. Saya stop share dulu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya selama perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Ya.